معاشر المسلمين رحمكم الله أن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله شرفه ومن يرغب من الأيام وعرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم عبأه بست من شوال فكأنما صام سنة كلها. فإذا صعد الخطيب المنبر وسعر في الخطبة فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فلا مضل له من يهده فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من اتبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه جاهد بسبيله حق جهاده إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah mendapatkan berbagai nikmat dan anugerah yang kita tidak bisa menghitungnya, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ungkapan ini semoga kita senantiasa menjadi golongan orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, dan dengan nikmat tersebut kita akan diberikan tambahan nikmat-nikmat berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan yang telah menjunjung kita, yang telah membawa kita dari zaman kejahilan menuju dengan berbagai bentuk digital. Saat ini manusia hidup dalam dua dunia, yakni dunia nyata dan dunia maya. Interaksi di dunia nyata saat ini sudah mulai tergeser dengan interaksi dunia maya. Dengan mudah ditemuinya ketika ada dua orang atau lebih berkumpul dalam mereka saat itu asyik dengan handphone Androidnya melalui media sosial masing-masing, video call dan apapun, atau sekedar main game. Yang dekat dijauhkan, yang jauh didekatkan. Itulah fenomena zaman now, zaman sekarang, zaman milenial sekarang. Jikapun mereka sempat berkomunikasi secara langsung dengan orang di sampingnya, hal ini biasa terjadi dalam hitungan waktu yang tidak lama. Setelah itu mereka kembali memegang handphonenya untuk asyik dengan dunia masing-masing. Kondisi ini tentu kita tidak inginkan terjadi dalam momentum Lebaran kali ini. Akan tidak menyenangkan jika akan menikmati Lebaran berkumpul dengan orang yang kita cintai di ruang tamu misalnya, bersama keluarga, bersama sanak saudara kita, namun melewatkannya begitu saja dengan sibuk bermain HP, bermain Android, bermain game dan sebagainya. Momentum Idul Fitri kali ini waktunya untuk melakukan interaksi nyata berkualitas bersama orang-orang di sekitar kita, dengan bertemu, bersilaturahmi dan berkomunikasi serta bermusafahah antara sesama anggota keluarga. Tidaklah sempurna merayakan hari Idul Fitri dengan hanya mengucapkan Selamat Idul Fitri hanya melalui media sosial atau SMS ataupun media-media maya lainnya. Selagi kita mampu untuk menjangkau orang tua, sanak saudara, keluarga, teman, kawan dan kolega lainnya, mari kita senantiasa berinteraksi untuk senantiasa menghubungkan dekat dengan keluarga kita. Pergeseran perilaku masyarakat yang cenderung mengarah kepada sikap menggampangkan dan menyepelekan semua hal akibat media sosial tersebut menjadi keprihatinan kita bersama. Banyak saat ini orang yang bermedia sosial tidak mengedepankan akhlakul karimah. Jari jemarinya dengan status dan komentar di media sosial, marah terkadang lebih tajam dari mulut tatkala berbicara, sehingga menimbulkan ketersinggungan, bahkan hilangnya etika pergaulan. Di media sosial banyak yang tidak lagi menghormati orang tua dengan berkata semaunya, dan berkata ada yang sudi menghina para ulama, menghina para ulama sendiri, menghina para umaranya sendiri, jauh dari akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang tua kita terdahulu. Adanya ujaran kebencian, fitnah, gibah, adu domba, dan mengkonsumsi informasi yang kuat dan sudah menjadi hal yang lumrah di media sosial saat ini. Oleh karena itu, sejak tahun 2017, Majelis Ulama Indonesia dengan fatwanya menghukumkan haram bermuamalah setiap muslim melalui media sosial dengan melakukan gibah, membicarakan keburukan, aib orang lain, fitnah, mengadu domba, dan penyebaran permusuhan. Oleh karena itu, kita selaku umat Islam agar sebagaimana bersikap khususnya terhadap hoax yang saat ini sudah sangat membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Informasi yang mengalir tanpa henti, tidak detik, harus kita sikapi dengan bijak dan kebaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya telah mengajarkan bagaimana menyikapi sebuah berita di antaranya dengan tabayun, klarifikasi, dan meneliti sebelum kebenarannya melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka bertabayunlah, telitilah, klarifikasi terlebih dahulu, agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan, kejahilan, dan ketidaktahuan. Kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perilaku kalian sendiri. Al-Hujurat ayat 6. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tabayyun dan selalu menimbang manfaat dan mudarat dalam bermedia sosial harus menjadi prinsip kita bersama. Perilaku negatif dan tidak bijak dalam bermedia sosial memiliki konsekuensi hilangnya pahala saat kita berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Jika kita tidak bisa mengontrol diri dalam media sosial, bisa jadi bukan pahala dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala yang kita dapat, melainkan hanya lapar dan dahaga semata. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada yang didapatnya, yang didapatkannya hanya haus pahala, lapar, haus saja. Oleh karena itu, dalam momentum Idul Fitri ini kita kembali menekatkan diri untuk merekatkan kembali sendi-sendi habdum minan nas, menjaga perdamaian serta mengokohkan kembali ikatan persaudaraan kita sesama manusia. Momentum tahun Idul Fitri tahun ini sudah seharusnya kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Sikap ini akan membentuk solidaritas yang kuat kepada seluruh dunia bahwa negara kita damai dan mendamaikan. Dengan perilaku ini kita berharap akan terciptanya seorang pemimpin terpilih yang amanah, adil, baik dan menata bangsa dan negara yang kita cintai, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Nilai ukhuwah menjadi hikmah yang sangat penting di hari Idul Fitri ini. Kumandang takbir harus mampu membuat jiwa kita lembut, jauh dari keangkuhan, kesombongan, dan mengakui bahwa diri kita adalah makhluk yang tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika keangkuhan diri hilang, maka sangat mudah bagi kita untuk memaafkan, meminta ampun kepada orang lain. Kesucian Ramadan dan kebahagiaan Idul Fitri akan sangat terasa dengan silaturahmi dan berjabat tangan, saling ikhlas, memulai kehidupan baru sehingga terwujud masyarakat milenial yang akur, masyarakat yang damai, ruhul rahayu menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah Idul Fitri di hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan marilah kita berdoa, semoga ibadah kita selama bulan Ramadan ini khususnya, dan tahun ini, dan seluruh ibadah-ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya 1 Syawal ini. Kita berharap mudah-mudahan kita akan mampu menjaga diri kita dari perkembangan zaman yang terus terjadi dengan modal takwa yang merupakan tujuan dan hasil ibadah takwa, ibadah Ramadan yang kita lakukan. Inna ahsanal kalam kalamullah malikil alam dzul jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati
ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.